哈利路亚！各位弟兄姊妹们，大家早上好，新年蒙恩，新年快乐！在这里，我祝福大家天天更爱主，天天蒙主的平安喜乐，Amen。今天早上，让我们用我们的感恩的心来献上我们最美好的赞美，因为他已经祝福了我们满满的一年，他已经祝福了我们的生命满满的一年，在我们整个人生当中，他都在祝福着我们。哈利路亚！我邀请大家从座位上站立起来，让我们全心的专注着赞美我们唯一的主。哈利路亚！耶稣基督，让我们歌颂他，让我们荣耀他。哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！耶稣，谢谢你，耶稣。我要歌颂你。
主，哈利路亚！我们荣耀你的名，我们赞美你的名，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！耶稣，谢谢你整个一年都陪伴着我们，耶稣，谢谢你，主啊，让我们的生命的每时每刻都可以看到主你的恩典。主啊，谢谢你的恩典，谢谢你为我们牺牲，谢谢你那么的爱我们。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！主啊，今天早上我们要全心全意的来赞美你，来谢谢你再次的给我们新的一年。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚, haleluya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat pengharapan yang baru di tahun yang baru ini ya Bapa. 谢谢你耶稣，谢谢你耶稣，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！让我们一起来赞美他，让我们在这新的一年，我邀请大家和家人们手牵着手，让我们一起唱出祝福，因为这一年耶稣要祝福我们 Amen。 哈利路亚，哈利路亚！我们一起来贺新年，因为耶稣已经陪伴着我们，会一直陪伴着我们。哈利路亚，哈利路亚。哈利路亚。贺新年，祝新年，新年到在眼前，忘记背后，要努力面前。贺新年，祝新年，新希望在眼前，忘记背后，要努力面前。新年祝新年，新年啊！
福你今年好，如意亨通不归到，喜洋洋乐呼呼，祝福带到你身旁。是的，得胜的生命，更新的生命，更胜往年。过新年，过新年，家家户户庆团圆，祝福你新年好，如意亨通不归到，喜洋洋乐呼呼，祝福带到你身旁，在主里的每一天，得胜更新的生命，更胜往年。在主里的每一天，得胜更新的生命，更胜往年。在主里，在主里的每一天，得胜更新的生命，更胜往年。哈利路亚，哈利路亚！是的，在主里的每一天，我们每天都得到得胜的生命。Amen！哈利路亚，哈利路亚！谢谢主，谢谢主！哈利路亚，哈利路亚！弟兄姊妹们，不管是往年也好，今年也好，明年也好，每一年我们都有一样爱我们的天父，爱我们的主。Amen！他是昔在、今在、永在的主。无论现在是2023年也好，无论现在是几年也好，农历新年也好，我们的天父都会一样的爱着我们。Amen！哈利路亚，哈利路亚！因为他是我们永在的天父。哈利路亚，哈利路亚。Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri
的天父，你为着离开我，独自的行走我人生的道路，你永远的与我同在，因你是我永在的天父。哈利路亚，主耶稣，我们谢谢你，主，永远永远成为我们永远都在的天父。谢谢你，耶稣，谢谢你，耶稣，一刻都没有离开过我们。Tuhan, terima kasih Tuhan, kami boleh menyebut Engkau Bapa kami, Bapa kami yang mengerti kami. Ya Rabbi Syakra, Ya Rabbi Syak, Ya Rabbi Kau, Rabbi Syak.
的幸运，能够称为他是我们的天父。我们的天父会供应我们所求所需要的，按照他的旨意。不管在这新的一年，我们有什么希望，有什么盼望，我们的耶稣他是供应者。哈利路亚！只要我们叩门，他就会为我们开门。当我们寻找的时候，他就会给我们指引道路。Amen。哈利路亚！谢谢你，耶稣。哈利路亚！我们谢谢你，你赐给我所求。当我寻求时候，我就寻见了。当我叩你的门，你为我开门，因你是我父永在的天父。他未曾离开过我们，你未曾离开我。独自的行走我人生的道路，你永远的与我同在，因你是我永在的天父。再次的宣告好吗？你赐给我所求的，当我寻找时候，我就寻见了。当我叩你的门，你为我开门，因你是我父永在的天父。谢谢你，主。未曾离开我，独自的行走我人生的道路，你永远的与我同在，因你是我父永在的天父。可以吗？跟着我一起说：谢谢天父，谢谢天父，谢谢天父，谢谢你，我们的天父，谢谢你，天父，感谢你，天父。哈利路亚！弟兄姊妹们，我们都是唯一的上帝的好儿女。今天让我们再次的把我们所有的荣耀都归给我们的天父，拍手赞美我们的耶稣。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！谢谢你，天父，谢谢你的天父，谢谢你，天父，谢谢你，哈利路亚，哈利路亚！主啊，主啊，让我们在这新的一年再一次的发出我们火热的信心，更多的赞美你，更多的聆听你的话语。让今天早上我们能够安静下来聆听你的话语，让你的话语透过你的仆人，你恩膏他，改变我们的生命，改变我们的家人，改变我们还没有信主的家人。我们希望能够看到更多我们的家人可以相信你，耶稣，可以得着那永恒的生命。谢谢你，耶稣。哈利路亚！我们奉耶稣的名感恩赞美祷告。哈利路亚！大家一起来说 Amen Amen Amen。 哈利路亚，哈利路亚。Puji Tuhan, saudara sekalian, kita sudah dengar Tinting memimpin kita puji-pujian. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita dengarkan firman Tuhan dan berdoa, di sini sama mengatakan 新年快乐 ya, selamat tahun baru Imlek ya, 祝你身体健康, yaitu supaya kita sehat selalu ya, 心想事成, apa yang kita rindu dan kita harapkan di tahun ini Tuhan akan berkati ya.
年有余呢，年有余 setiap tahun itu ada sisa-sisanya gitu. Dengan kata lain, kita mendapatkan berkat banyak ya, jadi kita banyak sisa ya. Jadi hari ini di tahun 2023 Imlek ini, mari kita belajar firman Tuhan dan kita sadar satu hal, bahwa kita orang Chinese pakai baju merah, artinya apa? Jixiang. Jixiang punya artinya itu adalah semuanya baik dan semuanya diberkati Tuhan. Merah ini mewakilkan sesuatu yang baik ya. Nah, tanpa sadar kita ingat ya, kita punya orang tua, kalau kita nonton film kungfu itu di depan pintu semuanya pasti ada merah-merah punya kain, tulis di sana Chunju Ping'an, yaitu masuk keluar aman dan selamat. Dan di sini ada merah-merah, di sini ada tulis merah-merah, ada tulis perkataan yang mengencouraging bahwa Caiyan Guangjing, yaitu uang itu lancar terus masuk ke rumah ya, karena pintu rumah itu ada merah-merah. Di sini ini Nian Yu Yi ya, semuanya ada kelebihan gitu loh. Jadi di dalam rumah itu pintu dari atas sampai di sini ada tulisan pakai kertas merah mengatakan semuanya yang diberkati dan yang luar biasa. Nah, hari ini kita mau ceritain sedikit. Waktu Paskah, waktu orang Musa itu mengatakan bangsa Israel, taruhlah darah di atas pintu ya, kiri kanan dan semuanya ada atas darah ya, itu malaikat akan melewati rumah yang ada darah, yang tidak akan membunuh anak yang pertama di keluarga. Nah, artinya bahwa setiap rumah yang ada darah domba itu, darah yang disembelih itu, dia punya anak tidak akan meninggal dan dia akan melewati ya kesusahan ini, karena Allahnya orang Israel itu menghakimin orang Mesir yang mau membunuh mereka, menjadikan mereka budak. Nah, hari ini cerita itu begitu nyata sama dengan kita merayakan Imlek, bukan? Bahwa kita percaya bahwa merah itu membawa berkat, mengusir roh-roh yang tidak benar. Darah itu darah siapa? Bukan darah domba, bukan darah kerbau atau apapun, tapi itu adalah darah Yesus. Dan saya mau katakan, kita bahagia sekali, kita bangga sekali dengan Tuhan Yesus yang kita sembah. Bahwa Tuhan dengan darah Dia menjaga kita supaya roh yang tidak benar jangan masuk ke rumah kita. Di tahun 2023 ini Tuhan akan memberkati kita, memberikan kita sesuatu yang luar biasa ya. Mari kita sama-sama berdoa, dengarkan firman Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Biarlah Tuhan kami semuanya anak-anak Engkau bisa datang dengan rendah hati, terima firman Engkau, urapi hamba Engkau yang tidak layak. Kami yang dengar semuanya sungguh dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin ya. Puji Tuhan saudara sekalian. Di tahun Imlek ini kita akan baca satu ayat yang di Mazmur 71 ayat pertama. Silakan Joni bisa bantu kami baca, silakan. Mazmur 71 ayat pertama sampai 8. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendingkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamu aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Saudara sekalian, puji Tuhan saudara. Kita lihat bahwa COVID sudah mulai berlalu, tetapi masih banyak orang yang hati-hati dan jaga. Dan banyak juga yang meninggal. Nah, hari ini kita lihat koran, kita lihat dunia, semuanya lisasi. Kita lihat apa yang terjadi. Pemimpin negara sudah kasih kita warning, hati-hati. Jadi Australia, di Amerika mulai
sepi, ya banyak sekali orang tahu bahwa tidak ada buying power. Dan semua itu khawatir. Dan di tahun yang baru ini, saya mau memberikan semangat kepada saudara sekalian. Ada kuncinya dan rahasianya. Kalau kita mau di tahun 2023 ini, kita ini sukses, kita ini dilindungi. Yang harus kita lakukan adalah berlindung di bawah Tuhan Yesus. Kita harus mau seperti Daud. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapatkan malu. Tuhan, aku tahu dunia ini kacau balau. Ekonomi semuanya berantakan. Banyak sekali yang unemployed, orang yang tidak ada kerjaan. Tapi aku mau berlindung pada Engkau. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena kehadiranmu, sedekahmu, telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Tuhan, dengarlah doaku. Dan karena itu di tahun baru Imlek ini, mari saya memberikan semangat kepada saudara sekalian. Ini bukan kiamat. Marilah kita kembali bangkit, mempunyai satu tujuan, satu pengertian bahwa anugerah Tuhan itu, the grace of God, akan meliputi kita, akan bersama dengan kita di tahun yang baru ini. Saudara sekalian, Presiden Joe Biden juga sudah mengatakan bahwa it is not an easy year. Tidak, tahun ini bukan tahun yang gampang. Tapi ingat, setiap tahun yang baru, Tuhan akan memberikan kita apa? Pengharapan. Marilah kita semuanya anak Tuhan. Di dalam keadaan ekonomi yang berantakan, ya, orang bilang tahun yang susah, kita belajar seperti Daud, datang berlindung kepada Dia. Jangan kita cari dukun, jangan kita cari yang lain, kita cari wajahnya Tuhan. Jangan kita dibodohi orang. Mari, oke, kita main ini, main itu, kita mau, maaf ya, jual narkoba, kita mau main judi supaya cepat kaya, bikin BPKB palsu dan segalanya. Jangan. Pengharapan kita bukan dari otak kita yang jahat ini. Biarlah mereka lakukan apapun yang mereka lakukan, tapi kita jangan. Di tahun ini saya mempunyai satu kelinduan. Saya mau lindung di dalam bawah kaki Tuhan. Dan saya mempunyai apa? Hope, mempunyai pengharapan di dalam Dia. Saudara sekalian, marilah kita percaya. Jikalau kita datang dengan rendah hati, katakan kepada Tuhan kelinduan kita. Kita curahkan hati kita. Seperti Daud, ya, dia itu adalah seorang raja, dan siapa yang membunuh dia? Anaknya sendiri. Di dalam kesusahan ini, dia tulislah Mazmur 71 ini. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Tuhan, jagalah aku, luputkan aku dalam keadaan ekonomi yang tidak benar ini. Ya, tekanan dunia ini yang begitu luar biasa. Dan minyak naik terus, soalnya semuanya naik, pengeluaran semuanya bertambah. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Harapan kita bukan di dunia ini, tetapi di dalam Yesus. Nah, inilah yang harus kita sadar. Kepadamulah aku bertopang, mulai dari kandungan Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Saudara sekalian, kita kalau mempunyai pengharapan, kita berlindung kepada Dia, kita akan hidup di tahun baru ini penuh dengan sukacita dan bahagia dan juga berkat. Ya, ada satu cerita yang benar, yaitu seorang reporter namanya Macorita Higgins. Dia seorang yang luar biasa dan dia mendapatkan a Pulitzer Prize. Dia adalah seorang wartawan yang luar biasa. Apa yang terjadi waktu di dalam peperangan Korea Selatan dan Utara? Dia ke sana itu wawancara dengan tentara yang Amerika, karena dia orang dari Amerika, karena Amerika of course membantu Korea Selatan. Dia bilang, "Halo my brother," dia bilang, ya saudaraku, seandai katanya aku ini adalah Tuhan, kamu sudah berperang di sini bertahun-tahun, 2-3 tahun gak pulang ke Amerika. Apa sih yang kamu mau dari saya? Dan apa yang terjadi, saudara sekalian? Ini interview, Hinz ini interview yang
tentara ini. Tentara itu dengan air mata mengatakan, kalau kamu adalah Tuhan, berikanlah aku hari esok. Waduh, ini Hinsin langsung nangis. Dia bilang, give me tomorrow. Apa artinya? Ini artinya bahwa tentara Amerika itu membantu Korea Selatan berperang di medan peperangan melawan Rusia, yaitu Korea Utara. Dia tidak tahu besok apakah dia masih hidup. Dia sudah hopeless, tidak ada pengharapan. Kalau kamu Tuhan, Hins, kasih akulah hari esok. Meaning that aku tahu besok aku masih hidup. Nah, inilah cerita yang sungguh menyentuh jutaan-jutaan orang, bahwa kalau satu orang itu tidak punya harapan, hidupnya itu akan sia-sia, dan hidup dia itu frustrasi. Hari ini di dalam keadaan ekonomis dan dunia yang kacau balau ini, ekonomi berantakan, marilah kita datang kepada Dia yang mengatakan, I hope your tomorrow. Saya mempunyai hari esok Anda. Nah, inilah Dia, yaitu Tuhan Yesus yang kita sembah. Jadi ada orang bilang, pastor, udahlah, agama itu agama. Saya bilang, Tuhan Yesus, Alkitab ini bukan agama. Alkitab ini adalah buku pengharapan untuk semua umat manusia. Ya, tidak ada jalan lain ke surga, hanya ini. Karena itu, saudara sekalian, marilah di tahun baru ini, tahun Imlek ini, kita ingat, kita punya berlindung kepada Dia, yaitu pengharapan kita. Yang kedua, kita mau ingat, di dunia ini tidak ada pengharapan yang benar. Tidak ada. Semuanya itu akan binasa. Dunia ini akan berlalu. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun, seorang pemimpin dunia ini itu yang berani mengatakan, I give you tomorrow. I'm sure tomorrow will be better. Semuanya itu akan baik. Ya, di orang Chinese di tahun 80-an, kayaknya ada 50 penyanyi dunia yang terkenal di orang Taiwan. Mereka nyanyi, 明天会更好. Besok akan lebih baik. Nah, hari ini lagu ini sampai jutaan, puluhan juta orang Chinese dengar, 明天会更好, yaitu besok pasti akan lebih baik. Saudara sekalian, benar-benar dunia ini yang bisa kenhau, yang lebih baik itu hanya kita datang dengan rendah hati di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kita tahu esok hari akan lebih baik. Nah, hari ini marilah kita ingat, kita baca di Amsal 23 ayat 5. Apa yang Tuhan ingatkan kita? Nah, silakan John, ya. Amsal 23 ayat 4 dan 5. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Saudara sekalian, orang Chinese itu ada mengatakan satu hal. Lang no ka, lui si ka. Manusia itu 2 kaki, uang itu 4 kaki. Dia bisa terbang punya. Alkitab ini mengatakan begitu juga. Kalau orang yang mencari kaya itu, dia akan kecewa karena akan terbang. Nah, kita orang Chinese, 新年快乐, 恭喜恭喜ya, 新年快乐, 恭喜发财. 恭喜发财 itu harap kamu bisa kaya raya. Ya, puji Tuhan, kalau Tuhan kasih kita kaya raya, kita terima aja, haleluya. Ya, kita kerja dengan baik. Tetapi ingat, jangan kita mengubur kekayaan itu, tinggalkan Yesus. Jangan kita mengubur kekayaan itu, tinggalkan ibadah. Jangan kita mengubur pekerjaan, kita katakan, Tuhan, aku gak ada waktu buat engkau. Jangan. Apapun yang terjadi, first priority, I want to please God. Pertama, saya harus mau menyenangkan Tuhan. Di tahun baru ini, ya, saya percaya Tuhan akan berkati saya kalau saya sungguh-sungguh cinta pada Dia. Di Mazmur 118 ayat 8-9 juga mengatakan ayat yang begitu luar biasa. Silakan John. Mazmur 118 ayat 8 dan 9. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Berlindung kepada Tuhan daripada percaya pada manusia. Terus, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan.
Kita percaya kepada bangsawan percuma, dia nggak bisa menolong kita. Kita berlindung kepada Tuhan di tahun baru ini, Imlek ini. Marilah kita katakan, Tuhan, aku berlindung kepada Engkau. Aku cinta pada Engkau. Memang aku tidak baik. Tahun lalu aku tidak cinta Engkau. Tapi tahun ini, tahun baru Imlek ini, saya mau berubah. Saya mau lebih cinta Engkau. Saya mau berlindung pada Engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya mau datang, saya mau berdoa, minta petunjuk dari Engkau. Saudara sekalian, saya mengatakan, selamat tahun baru Imlek. Tapi saya juga mau mengatakan, marilah kita selamat juga dan semangat juga untuk mempunyai pengharapan berlindung kepada Dia. Ya, jangan kamu kiranya, oke kalau gitu pasti saya nggak usah kerja. Bukan, kita harus mau kerja dengan rajin, dengan ulet. Saya juga kerja. Senin, Rabu, Jumat kita berdoa pagi jam 6. Selasa, Kamis, Sabtu saya pagi-pagi ke pabrik. Kita kerja. Tapi di dalam pekerjaan itu kita percaya Tuhan akan lindungi kita. Kita jangan lupa pelayanan. Jangan lupa kita baca Alkitab. Jangan lupa kita menyembah Dia. Jangan lupa kita memuji Dia. Jangan lupa kita memenangkan jiwa. Saudara sekalian, pengharapan kita itu ada di dalam Dia. Marilah kita jangan tinggalkan Dia. Karena satu-satunya pengharapan kita di dunia ini adalah Yesus. Adalah Tuhan Yesus. Tahun baru, saya sering mengatakan agenda baru. Boleh nggak kita tulis di Januari, Tuhan, aku berlindung di bawah kaki Engkau. Aku berharap pada Engkau di tahun 2023 lebih baik. Dan Tuhan, tegurlah aku jikalau aku cinta uang lebih daripada aku cinta Engkau. Wow, berani nggak tulis begitu? Marilah kita ingat, uang, reputasi, kita punya nama, kita punya prestasi, segalanya itu tidak akan kekal. Hanya ada satu yang kekal, yaitu kita menyenangkan Tuhan Yesus. Kita menyembah Dia, ya, kita hidup bersama Dia, melekat bersama dengan Dia. Di tahun 2023 ini, di tahun baru Imlek ini, mari kita mempunyai komitmen yang baru. Aku mau melekat bersama dengan Tuhan Yesus. Karena di Ibrani 13, Yesus janji kepada kita di Ibrani 13 ayat 5. Silakan John. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Janganlah kita menjadikan uang itu Tuhan kita. Saudara sekalian, Tuhan telah menyebut kita ini adalah biji mata Dia. Kita ini adalah anak Dia. Di tahun Imlek ini, kemungkinan tahun lalu kita tidak sesukses apapun yang kita harapkan. Kita banyak masalah, kita defisit, kita nggak untung. Tapi di tahun ini kita percaya Tuhan Yesus pasti akan berkati kita. Asal kita hidup merekat bersama dengan Dia. Dia tidak akan meninggalkan kita, membiarkan kita. Kenapa manusia itu gagal? Karena manusia itu tidak berharap kepada Dia, tidak berlindung kepada Dia. Manusia berlindung dengan otaknya, kepintarannya, koneksinya. Nah, hari ini, di tahun yang baru ini, marilah percaya satu hal, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Ya, may the Lord bless you di Chinese Lunar Year ini. Tapi ingat, jangan kita dibohongin orang bahwa udahlah Yesus itu Yesus, agama itu agama, kita nggak usah ikut semuanya, kita hidup sesuka-suka kita. Jangan. Kita harus hidup kudus di hadapan Dia, cinta Dia. Jadi memang kita iman kita kadang-kadang kita kurang. Kita terus katakan, Tuhan, tahun lalu saya punya iman kurang. Biarlah tahun baru ini, tahun Imlek ini, saya mau Tuhan memakai jubah yang baru, jubah yang merah ini, darah Yesus bersama-sama dengan aku, bawa jubah yang penuh dengan berkat Tuhan Yesus, keberanian, semangat yang Tuhan berikan. Ya, ingat, tidak ada kekecewaan di dalam Alkitab, tidak ada. Yesus tidak ada kamus yang kecewa di dalam firman Tuhan. Yang Tuhan ada itu adalah memberikan kita pengharapan, memberikan kita masa depan. Ya, hari ini jemaat satu yang di Mandani meninggal, dan kita baru beres ya. Besok sudah Sinca, hari ini makan berkeluarga.
kita tadi pagi di kuburan menguburkan dia. Dan inilah saudara sekalian, sister ini ya mengatakan dia cinta Tuhan. Dia sungguh cinta Tuhan. Sampai dia meninggal pun dia cinta Tuhan. Nah hari ini, bukan bilang kita orang Kristen, semuanya jalan lancar, nggak ada kematian, pasti kita akan meninggalkan dunia ini pada suatu hari. Tetapi ada satu hal yang menyenangkan, bahwa kita tahu kemana kita pergi. Dunia ini akan memberikan kita kesenangan yang sementara, tapi akhirnya akan kecewa. Tapi kalau kita memiliki Yesus, kita akan nikmati berkat Tuhan, nikmati dunia ini yang diciptakan Tuhan, bukan untuk hawa nafsu kedagingan, tapi untuk kita punya kehidupan di dunia ini. Di tahun baru ini, marilah kita ingat, kita harus mau lebih dekat dengan Tuhan. Kita harus mau tahu bahwa pengharapan kita, pelindungan kita kalau di dalam Dia, pasti kita akan menang. Ya, John Newton lahir di tahun 1725, meninggal 1807. Di dalam satu lagu yang dia nyanyi, Amazing Grace. Ya, dia tulis lagu ini di dalam Kristus, di kamus Kristus tidak ada kekecewaan. Wow. Hari ini saya mau katakan, marilah di tahun Imlek ini kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Kita percaya, Tuhan, aku mau lebih dekat dengan Engkau, melekat dengan Engkau, dan di kamus Engkau tidak ada kekecewaan. Di tahun 2023, tahun baru Imlek ini, saya akan bersama Tuhan Yesus melangkah setiap hari dalam kehidupan saya sampai akhirnya bersama Tuhan Yesus. May the Lord bless you. Sekali lagi, 新年快乐 ya. Kyonghi ya, ingat, sehat selalu. Kalau ada waktu, olahraga, jaga kesehatan sendiri. Jangan sembarangan makan apa aja. Ya sampai kolesterol tinggi, tergesit tinggi, jangan. Jaga kesehatan kita. Kita berdoa, kita dengan semangat katakan, Tuhan, aku mau berlindung pada Engkau. Pengharapan aku hanya di dalam Engkau. Karena aku tahu Tuhan Yesus, Engkau adalah juru selamat aku, sahabat aku, yang akan menuntun aku setiap detik, setiap menit dalam kehidupan aku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Firman Engkau yang begitu luar biasa. Firman Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Firman Engkau yang mengatakan Engkau tidak pernah membiarkan kami dan meninggalkan kami. Di tahun baru Imlek ini Tuhan, kami mengatakan terima kasih Tuhan atas darah Engkau yang memberkati keluarga kami, kehidupan kami Tuhan. Kami percaya 2023 ini Tuhan, Roh Kudus Tuhan akan membimbing kita, menuntun kita, menjaga kita. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.